Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita mulai pembelajaran kita, ya, melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah bertemu dengan Ustaz. Sebelumnya Ustaz mau ngecek dulu, ya. Sebelum mengecek, Ustaz minta tolong Ananda Najwan dipimpin doa untuk mulai pembelajaran pada hari ini. Silakan Najwan. Oke, terima kasih Najwan. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Oke, hari ini Adli dan Nuzul tidak masuk. Sakit ya? Oke, mari kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Oke, kita masuk ke apersepsi, ya. Seperti biasa, Ustadz selalu mengecek kemampuan kalian. Masih ingat tidak dengan pembelajaran sebelumnya? Sudah tampak gambar di depan? Ya, gambar apa ini? Oke. Apa yang menyebabkan rambut ikut tertarik ke arah sisir? Silakan yang bisa, tunjuk tangan. Oke, Ananda Vito, silakan. Yang keras suaranya, biar teman-teman dengar. Oke, kata Ananda Vito, muatan elektron yang di rambut berpindah ke sisir. Ya, betul sekali bahwa terlihat di gambar, ya, ketika melakukan menyisir, proses penyisir rambut, itu ada sebagian rambut yang terangkat ke arah sisir. Bahwa elektron yang berpindah dari rambut, sebagian berpindah ke sisir. Very good, bagus Ananda Vito. Kita lanjut. Motivasi, ya. Ini fungsinya untuk memancing semangat kalian dalam belajar pada hari ini. Gambar apa di depan? Petir, ya. Apakah, ya, tahukah kalian bagaimana proses terjadinya petir? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ananda Aska, silakan. Aska. Besarin suaranya, tidak kedengaran, Ustaz. Oke, kata Ananda Aska, awan kelebihan elektron, ya, sehingga berpindah ke bumi, ya. Hampir tepat, ya, Ustaz sempurnakan sedikit bahwa ketika sebelum terjadinya petir itu, elektron yang di awan itu semakin menumpuk, ya, semakin menumpuk. Kecenderungan elektron di awan itu berada di posisi bawah, adapun protonnya di atas. Sedangkan bumi kita ini, muatannya apa bumi? Ustaz sebut kemarin? Positif. Ketika negatif bertemu positif, maka dia kecenderungannya saling tarik menarik, sehingga terjadilah apa? Petir. Oke, very good. Kita lanjut. Kemudian, apakah ada alat untuk menangkal petir? Ada yang tahu? Udah pernah lihat ya? Nah, bahwa setelah pembelajaran pada hari ini, harapannya kita tahu bagaimana proses terjadinya petir, dan yang kedua itu kita mau sedikit, ya, mempelajari tentang bagaimana cara kerja alat penangkal petir. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Mampu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, mampu menentukan jenis interaksi yang terjadi di antara dua muatan listrik, menjelaskan cara kerja elektroskop sederhana, dan menyajikan hasilnya. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, siapkan kertas. Siapkan kertas, satu saja kita mengerjakan pretest. Seperti biasa, dilihat soalnya, terbaca? Ada gambar apa di depan? Apa lagi? Dan yang tiganya apa? Keras-keras suaranya. Apa ada yang tiga? Oke, ya, alat elektronik yang tersambar petir. Nah, dari gambar di atas terdapat beberapa peristiwa sambaran petir, ya. Proses terjadinya petir, kemudian orang yang meninggal akibat tersambar petir. Yang ketiga itu barang angus akibat tersambar petir. Di kelas kalian sendiri sudah terjadi sambaran petir kemarin, ya. Nah, dari ini, ya, dari peristiwa tersebut, adakah muncul di benak kalian rumusan masalah atau masalah yang akan mau kita pecahkan pada hari ini yang kaitan pembelajarannya tentang keempat tujuan pembelajaran tadi? Silakan yang mau mengajukan rumusan masalah, tunjuk tangan. Siapa?
Oke, coba Ananda Najwan. Bentar, Ustaz ketik ya. Bagaimana cara agar kita terhindar dari sambaran petir? Oke, Ananda Najwan mengajukan rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana cara agar kita terhindar dari sambaran petir. Sepakat ya yang pertama ya? Sepakat tidak yang pertama? Relevan tidak dengan pembelajaran pada hari ini? Relevan tidak? Relevan. Oke, yang kedua, kita batasi 2 saja. Siapa yang mau mengajukan rumusan masalah yang kedua yang berbeda dengan Najwan? Silakan tunjuk tangan. Kepada Ananda Vito, silakan. Ulangi keras-keras. Bagaimana cara alat elektronik tidak sama petir? Bagaimana agar alat elektronik tidak tersambar petir? Oke. Ananda Vito mengemukakan atau mengajukan rumusan masalah yang kedua, bagaimana agar alat elektronik tidak tersambar petir. Ustaz mau bagikan menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok 1, Ustaz tentukan mejanya ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan berpindah ke kelompok masing-masing. Silakan, tidak usah ribut. Silakan pindah ke kelompok masing-masing. Ya, Ustaz tentukan kelompok 1 ketuanya Aska Arlan, kelompok 2 ketuanya Vito, kelompok 3 ketuanya Najwan, kelompok 4 ketuanya Afif Akila. Udah di posisi masing-masing? Udah? Dilihat namanya di kelompok berapa? Ini meja kelompok 1, meja kelompok 2, meja kelompok 3, meja kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 1 orang maju ke depan. Ambil alat dan bahannya dan LKPD dan modul ajarnya. Masing-masing kelompok 1 orang saja, bebas siapa? Nih, silakan ambil. Ambil. ...30 detik gosoknya. Coba ini, saya jelaskan sedikit. Ya, jadi ketika dia mengembang menggunakan kain wol, agar dia netral, bagaimana caranya? Disentuh, ya. Jadi ketika kita sentuh, ini muatannya jadi netral lagi. Kembali ke posisi awal bahwa ini netral. Netral itu apa artinya? Apa, Afif? Hah? Netral itu artinya muatan positif dan negatifnya seimbang. Sama. Ya, itu artinya netral. Siapa yang mau? Dia ada tunjuk, silakan kelompok 4 ya, Afan. Ini kelompok 4 ya. Silakan maju semuanya. 6-6-nya maju ke depan. Cepat. Yuk. Muatan negatif ketemu muatan negatif, maka ia menjauh atau mengembang sebagaimana kita tadi. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Silakan duduk kelompok 4. Terima kasih, jazakumullah khairan. Silakan dudukkan bagaimana proses. Ada balon, kemudian jaket yang berbahan kain wol. Ustaz gesekkan balon ini. Nah, apa yang diamati di sana? Yang keras? Oke, muatan negatif pada kain wol tadi berpindah ke balon. Nah, setelah kita dekatkan, maka dia saling apa? Saling menjauh atau tolak menolak. Oke, relevan dengan percobaan kita pada hari ini, bahwa ketika muatannya positif, dia tolak menolak, dia positif dengan positif, tolak menolak, negatif dengan negatif, dia tolak menolak. Ya, kita kaitkan dengan petir tadi di awal. Petir tadi apa? Awan bermuatan apa? Elektron atau negatif. Ya, bumi kita muatannya apa? Positif. Nah, ketika negatif dengan positif, dia cenderung berdekatan, sehingga terjadilah petir. Nah, ya, ini fungsinya mirip dengan alat penangkal petir. Bahwa alat penangkal petir itu menyalurkan elektron ya ke dalam perut bumi atau ke bumi. Sama seperti ini,
Elektron yang di penggaris tadi kita dekatkan ke kepala elektroskop, maka dia salurkan atau berpindah ke arah mana? Ke arah bawah atau daun elektroskop. Ya, sehingga alat-alat yang ada di gedung, di rumah itu bisa aman dari sambaran petir. Oke. Solusi yang apa yang dapat kalian tawarkan pada rumusan di masalah di awal tadi? Kan ada tuh hipotesis, dugaan sementara. Benar tidak dugaannya? Silakan yang mau mengajukan solusi apa yang dapat kalian tawarkan. 7 tangan yang mau menawarkan solusinya. Silakan 7 tangan yang mau. Silakan. Ada? Oke, Ananda. Afif lagi coba. Solusinya apa? Rumusan pertama yang rumusan masalah yang pertama tadi. Jawabannya apa solusinya? Rumusan masalahnya yang mana? Coba sebutkan rumusan masalahnya dulu. Oke, rumusannya masalahnya bagaimana caranya agar kita terhindar dari sambaran petir. Jawabannya apa? Oke, mencari gedung atau pohon yang lebih rendah dari sekitarnya. Kenapa itu? Ya, terima kasih Ananda Afif, bagus jawabannya. Ya, kenapa? Karena ketika elektron itu ya di awan, dia mau menuju bumi, dia akan mencari objek yang paling dekat dengan dia. Ya, relevan disampaikan Afif tadi. Ketika gedung atau pohon yang paling tinggi, nah itu yang kena. Ya, karena dia jaraknya paling dekat dengan apa? Awan. Oke, very good. Afif, yang kedua. Rumusan masalah yang kedua. Silakan yang mau mengajukan solusinya. Tunjuk tangan yang mau. Atau saya tunjuk. Yang mau. Rumusan masalah yang kedua. Oke, Najwan. Silakan. Rumusan masalahnya apa, Najwan? Yang kedua. Keras-keras suaranya. Oke, itu masalahnya. Jawabannya apa solusinya? Memasang alat penangkal petir. Oke, bagus sekali Najwan ya. Masalahnya bagaimana agar alat elektronik tidak tersambar petir? Kata Najwan solusinya dipasang alat penangkal petir ya, sama seperti elektroskop tadi. Oke, very good. Afif dan Najwan. Nah, dari keseluruhan pembelajaran ya, dari mulai awal persepsi sampai terakhir mengajukan solusi. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan terakhir? Satu saja perwakilan. Kesimpulan secara keseluruhan pembelajaran pada hari ini. Yang mau silakan. Tunjuk tangan. Kesimpulan tentang muatan listrik. Tunjuk tangan yang mau silakan. Atau saya tunjuk. Aska bisa? Silakan Aska. Kesimpulan keseluruhan pembelajaran pada hari ini. Keras-keras suaranya Aska. Muatan listrik terbagi menjadi 2. Oke. Lanjutkan. Terus? Jika muatan yang sejenis bertemu maka akan saling tolak menolak, sedangkan yang berbeda akan saling tarik menarik. Oke, very good Aska Arlan. Kesimpulan dari Aska tadi, Ustaz ulangi, bahwa muatan listrik ada 2 jenis kata Aska, positif dan negatif. Ya, kemudian Aska melanjutkan positif ketemu positif, dia tolak menolak, positif dengan negatif, dia tarik menarik. Ya, bagus sekali Anda Aska. Dan apakah pelajaran ini menyenangkan atau membosankan? Oke, menyenangkan. Terima kasih. Kertas lembar kita proses. Lanjutkan yang tadi. Soalnya sama, ya? Atau mungkin masih ingat, langsung dirubah jawabannya. Yang proses. 1 menit, cepat. 1 menit. Waktu kita udah habis. 1 menit. Sebagai bahan pengayaan atau penguatan ya. Penguatan. Silakan nanti dicoba dibuka link yang Ustaz bagikan. Di modul juga ada, ya. Ini kaitannya dengan fenomena listrik statis. Ada banyak di video di YouTube tadi yang Ustaz tampilkan. Silakan dilihat sebagai bentuk biar kalian lebih paham mengenai listrik statis. Nah, materi berikutnya pekan depan kita akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini mengenai apa? Gaya listrik dan potensial listrik. Silakan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran pada hari ini sudah berjalan cukup baik, ya. Semoga berikutnya dapat lebih baik lagi, dapat lebih semangat lagi, ya. Sampai di sini, jika ada salah penyampaian Ustaz, mohon maaf. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.